Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Rahmawati, NPM 18 3403041. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian pelaporan keuangan, studi kasus pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi, subsektor makanan dan minuman yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 sampai 2020. Bab 1 Pendahuluan, latar belakang. Kita ketahui bahwa perekonomian di Indonesia ini semakin berkembang pesat dengan adanya teknologi informasi yang semakin canggih. Hal tersebut terbukti dengan adanya banyak perusahaan yang didirikan di pasar modal. Pasar modal ini merupakan suatu indikator perekonomian suatu negara, di mana kegiatan yang terjadi di pasar modal ini berlangsung dengan kompleks serta memiliki tingkat persaingan tinggi. Untuk itu, kita dituntut untuk mencari sebanyak mungkin informasi mengenai transaksi pasar modal, karena hal tersebut sangat penting dalam hal pengambilan keputusan. Salah satu dari berbagai media, sumber informasi yang dipilih dalam pengambilan keputusan suatu investasi adalah laporan keuangan. Perusahaan yang telah go public ini diharuskan menyusun laporan keuangan setiap periode dalam penyampaiannya dilakukan secara tepat waktu, yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Menurut Sinta Kasin dan Rizky Indi Afrianti pada tahun 2018, mengungkapkan bahwa hasil informasi dalam laporan keuangan dapat dikatakan bermanfaat jika menyampaikan laporan keuangan ke publik secara tepat waktu, karena hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan dalam penggunaan laporan keuangan. Faktor profitabilitas dapat dikatakan mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan karena profitabilitas ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan yang diterima oleh perusahaan. Tingkat profitabilitas ini menjadi unsur yang penting bagi perusahaan dan investor karena semakin tinggi tingkat profit, maka semakin baik reputasi perusahaan terhadap investor dan semakin baik pula kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Perusahaan yang memiliki profit yang tinggi akan cenderung menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu karena merasa ada berita baik atau good news dalam laporannya. Selanjutnya yaitu ada leverage. Leverage merupakan kemampuan perusahaan dalam melunasi hutangnya. Leverage dikatakan dapat mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian pelaporan keuangan dikarenakan leverage merupakan suatu cerminan dari struktur modal perusahaan, yang mana perusahaan yang memiliki resiko keuangan yang tinggi memberikan gambaran bahwa terjadi kesulitan keuangan yang dihadapi oleh perusahaan tersebut, sehingga memberikan respon yang negatif bagi investor atau pemegang saham. Dengan begitu, perusahaan menunda pempublikasian laporan keuangannya atau terjadinya keterlambatan dalam penyampaian pelaporan keuangan. Selanjutnya yaitu ada ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan ini berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Ukuran perusahaan diukur berdasarkan besar atau kecilnya perusahaan dengan melihat total aset atau total penjualan yang dimiliki oleh perusahaan. Alasan yang mendasari bahwa ukuran perusahaan ini berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan dikarenakan ukuran perusahaan yang besar relatif lebih banyak memiliki staf sehingga pembuatan dan penyusunan laporan keuangan lebih cepat. Selain itu, ukuran perusahaan yang besar menjadi sorotan publik untuk menjaga image perusahaan di mata publik. Dengan begitu, laporan keuangan pun disampaikan secara tepat waktu. Pada penelitian sebelumnya, seorang peneliti telah melakukan sebuah penelitian dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian pelaporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Nurmiati pada tahun 2016. Akhirnya, setelah membaca jurnal-jurnal penelitian sebelumnya, maka saya tertarik untuk mengangkat kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian pelaporan keuangan. Karena masih banyak menemukan kesenjangan atau perbedaan pendapat daripada penelitian-penelitian sebelumnya mengenai segala sesuatu yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian pelaporan keuangan, di mana masih banyak hasil penelitian-penelitian yang terdahulu yang menyatakan bahwa variabel ini berpengaruh secara positif maupun negatif dan lain sebagainya. Dan di sini saya juga akan melakukan penelitian demi untuk memecahkan suatu masalah dari permasalahan yang ada.
agar tidak terjadi kekeliruan lagi mengenai informasi tentang hal-hal yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian pelaporan keuangan. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Akibat dari perkembangan perekonomian di Indonesia yang berkembang ini, sehingga kita dituntut untuk mencari sebanyak mungkin informasi mengenai transaksi pasar modal. Untuk itu, perusahaan harus menerapkan sistem ketepatan waktu dalam penyampaian pelaporan keuangan. Karena dengan menerapkan sistem tersebut, perusahaan dapat mempublikasikan informasi keuangan mereka tanpa adanya keterlambatan dalam ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sebab jika terjadi keterlambatan, maka perusahaan akan dikenakan sanksi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa perusahaan yang telah go public ini harus melaporkannya kepada Bapepam LK atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Laporan Keuangan, serta Otoritas Jasa Keuangan atau OJK juga mengeluarkan peraturan nomor 7/POJK 04/2018 tentang penyampaian laporan keuangan melalui elektronik atau sistem pelaporan elektronik atau SPE, dan juga memuat peraturan tentang sanksi bagi perusahaan yang tidak tepat waktu dalam penyampaian pelaporan keuangan yang telah diatur dalam pasal 11 ayat 1. Selanjutnya ada batasan masalah. Dalam penelitian ini, peneliti membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada perusahaan manufaktur, sektor industri, barang konsumsi, subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 sampai 2020 sebagai objeknya. Penelitian ini dibatasi oleh 3 variabel yang diduga mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian pelaporan keuangan, yaitu variabel profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan. Pembatasan masalah ini bertujuan untuk mendapatkan temuan yang lebih fokus dan menghindari adanya penyimpangan hasil karena permasalahan yang meluas. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tadi, sehingga saya memperoleh rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah profitabilitas perusahaan ini berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian pelaporan keuangan? Yang kedua, apakah leverage perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian pelaporan keuangan? Yang ketiga, apakah ukuran perusahaan ini berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian pelaporan keuangan? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, maka secara terperinci tujuan penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian pelaporan keuangan perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh leverage berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian pelaporan keuangan perusahaan. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian pelaporan keuangan perusahaan. Selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Dari tujuan tersebut, ada pun beberapa manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini merupakan manfaat yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Penelitian ini digunakan untuk mengembangkan pengetahuan di bidang akuntansi, serta memperkaya literatur dan referensi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam memahami faktor-faktor yang berkaitan dengan mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya yaitu ada manfaat praktis. Yang pertama bagi perusahaan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memberikan masukan kepada para pemakai laporan keuangan dan praktisi penyelenggara perusahaan dalam upaya ketepatan waktu penyampaian pelaporan keuangan perusahaan. Yang kedua yaitu bagi investor. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam melihat kondisi laporan keuangan perusahaan yang disampaikan tepat waktu kepada para investor yang berguna dalam pengambilan keputusan. Dan manfaat yang terakhir yaitu ada manfaat bagi peneliti selanjutnya. Bermanfaat sebagai gambaran mengenai pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu penyampaian pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Baiklah, di bab 2 yaitu studi pustaka. Di bab 2 ini terdiri dari deskripsi konseptual. Ada teori sinyal. Menurut Supartini Nimade Endiana Idewa Made pada tahun 2021,
menyatakan bahwa teori sinyal ini merupakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan ini memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk mewujudkan keinginan pemilik. Teori sinyal ini menjelaskan bahwa pemberian sinyal dilakukan oleh manajer untuk mengurangi asimetri informasi. Asimetri informasi ini merupakan ketidakseimbangan atau perbedaan informasi yang dimiliki oleh manajemen perusahaan dengan pemegang saham perusahaan. Untuk menghindari asimetri tersebut, perusahaan harus memberikan informasi sebagai sinyal kepada investor. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya ada teori agensi atau keagenan. Menurut Nilu Gede Witasari, I Gede Cahyadi Putra pada tahun 2021 mengatakan bahwa teori keagenan ini memprediksi dan menjelaskan perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan. Pihak-pihak yang terlibat tersebut meliputi agen atau orang lain dan prinsipal atau pemegang saham. Dalam pelaksanaan teori agensi, mengharuskan agen memberikan informasi yang rinci dan relevan atas segala yang terjadi dalam perusahaan melalui penyajian laporan keuangan ke publik. Selanjutnya ada teori kepatuhan. Menurut Lumbantorowan dan Siahan pada tahun 2018, tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan tahunan perusahaan publik di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Dan selanjutnya diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor XK2, lampiran keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep 36/PM/2003 tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala, di mana dijelaskan bahwa laporan keuangan auditan ini bersifat wajib dengan batas waktu 90 hari dari akhir tahun sampai dengan tanggal diserahkannya laporan keuangannya yang telah diaudit dengan pendapat yang lazim kepada Bapepam. Teori ini dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, sama halnya dengan perusahaan yang berusaha untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan akan dikenakan sanksi administratif berupa denda berdasarkan ketentuan pasal 63 huruf E Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal yang menyatakan bahwa emiten yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif dikenakan sanksi denda sebesar Rp1.000.000 atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan keuangan dan ketentuan jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp500 juta. Yaitu selanjutnya ada profitabilitas. Profitabilitas ini merupakan salah satu indikator keberhasilan perusahaan untuk dapat menghasilkan laba, sehingga semakin tinggi tingkat profit, maka semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bagi perusahaannya. Selanjutnya ada leverage. Leverage ini merupakan rasio yang digunakan sebagai pengukur tingkat aktiva perusahaan yang dibiayai dengan hutang. Tingginya tingkat leverage ini menunjukkan perusahaan tersebut memiliki rasio keuangan yang tinggi, sehingga perusahaan akan cenderung memiliki rentang waktu penyajian laporan keuangan yang lebih lama dan tidak dapat melaporkan keuangannya secara tepat waktu, karena perusahaan tersebut akan berusaha memperbaiki tingkat leverage-nya. Selanjutnya ada ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan ini adalah besar kecilnya kekayaan yang dimiliki perusahaan dengan melihat total aktiva yang dimiliki perusahaan tersebut. Menurut Nelly Febriana 2021, ukuran perusahaan ini diukur berdasarkan dari penjualan perusahaan. Selanjutnya ada laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas atau perusahaan. Tujuan laporan keuangan ini memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Selanjutnya yaitu ada ketepatan waktu. Menurut Jans Roll
dan prima pada tahun 2018. Arti tepat waktu ini dikatakan bahwa informasi ini harus disampaikan secepat mungkin atau sesegera mungkin untuk dapat digunakan sebagai dasar untuk membantu dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dan untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut. Salah satu cara untuk mengukur transparansi dan kualitas pelaporan keuangan adalah ketepatan waktu. Di 2.2 yaitu ada hasil penelitian yang relevan. Penelitian ini mengacu terhadap penelitian terdahulu di mana digunakan sebagai bahan pertimbangan yang berkaitan dengan permasalahan peneliti. Di sini ada 16 penelitian, akan tetapi saya hanya menguraikan 2 penelitian saja. Nanti teman-teman bisa lihat di file proposal yang akan dikirimkan. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sinta Kasin dan Rizky Indri Afrianti pada tahun 2018 yang berjudul Analisis Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan. Dari penelitian ini menunjukkan hasil bahwa yang pertama, profitabilitas ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Yang kedua, leverage tidak terpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Yang ketiga, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Selanjutnya, penelitian yang kedua yaitu penelitian menurut Viola Syukrina, Jansrol, dan Argo Putra Prima pada tahun 2018 yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan, studi kasus pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan leverage berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangkan struktur kepemilikan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Di 2.3 ada kerangka teoretik. Kerangka teoretik ini berdasarkan pemikiran ini disusun menurut hipotesis yang diambil dalam penelitian ini. Kerangka pemikiran digunakan seperti yang ada pada gambar di atas. Di mana profitabilitas sebagai X1 bisa dikatakan memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. X2 yaitu tingkat leverage bisa dikatakan memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, dan X3 dapat dikatakan ukuran perusahaan ini dapat memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Di 2.4 ada definisi operasional. Penelitian ini menganalisis 4 variabel yang terdiri dari 1 variabel dependen dan 3 variabel independen. Yang pertama, variabel X1 ada profitabilitas. Definisi profitabilitas ini merupakan profitabilitas ini diukur dengan rasio atau ROA. ROA ini merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu dengan perbandingan laba bersih dengan total aktiva di periode yang sama dengan pengukuran atau indikator Return on Asset atau ROA sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset. Variabel atau X kedua yaitu ada leverage. Leverage ini pada penelitian ini menggunakan debt ratio atau DER sebagai indikator dalam penelitian leverage, yaitu dengan membagi total kewajiban atau total liability dengan total aset. Dengan pengukuran atau indikator leverage yaitu debt to equity ratio atau DER sama dengan total utang dibagi dengan total aset. Variabel X3 yaitu ada ukuran perusahaan. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan digunakan dengan menggunakan LN atau Loganatorial Total Asset dengan pengukuran atau indikator ukuran perusahaan sama dengan LN dikali dengan total aset. Variabel Y yaitu ada ketepatan waktu penyampaian pelaporan keuangan, yaitu ketepatan waktu digunakan dengan pengukuran atau indikator variabel dummy. Variabel dummy ini merupakan
Variabel di mana kategori 0 untuk perusahaan yang tidak tepat waktu dan kategori 1 untuk perusahaan yang tepat waktu. Di 2.5 yaitu ada hipotesis. Berdasarkan kerangka pemikiran, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hipotesis berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu sebagai berikut. H1, profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian pelaporan keuangan. H2, leverage berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian pelaporan keuangan. H3, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian pelaporan keuangan. Baiklah, itu saja bab 2 yang dapat saya sampaikan. Lanjut ke bab 3. Di bab 3 yaitu ada metode penelitian. Di poin 3.1 terdapat tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilakukan dengan menganalisa perusahaan manufaktur, sektor industri barang konsumsi, subsektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 sampai 2020 yang diakses melalui website Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id. Di 3.2 ada metode penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian dalam bentuk angka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder ini merupakan data yang sudah jadi. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi. Data ini didapatkan dengan cara mengamati atau mengunjungi secara tidak langsung yang tersedia di website resmi perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur di sektor industri, barang konsumsi, subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 sampai 2020. Di poin 3.3 ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur, sektor industri, barang konsumsi, subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018 sampai 2020 sebanyak 25 perusahaan. Dengan demikian, sampel penelitian ini sebanyak 75 observasi. Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini adalah berdasarkan metode purpose sampling. Metode ini merupakan metode pengumpulan data sampel yang menyajikan data informasi yang lengkap dan menggunakan pertimbangan atau kriteria tertentu. Kriteria tertentu sebagai berikut. Yang pertama merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang bergerak di bidang subsektor makanan dan minuman pada periode tahun 2018 sampai 2020. Kriteria yang kedua yaitu mempublikasikan laporan keuangan tahunan pada tahun 2018 sampai 2020 yang dapat diakses melalui situs resmi perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Kriteria yang ketiga, perusahaan yang dipilih adalah perusahaan yang memiliki kelengkapan data tentang laporan keuangan yang berkaitan dengan pengukuran variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Kriteria yang keempat, perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah dalam menyusun laporan keuangan perusahaan. Dan kriteria yang kelima, menampilkan tanggal penyampaian pelaporan keuangan tahunan per 31 Desember pada tahun 2018 sampai 2020. Di poin 3.4 yaitu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi pada perusahaan manufaktur yang tersedia dalam website resmi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2018 sampai 2020 yang diperoleh melalui situs www.idx.co.id. Poin 3.5 ada teknik analisis data. Analisis data merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengolah suatu data penelitian dengan menggunakan proses penyederhanaan dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data yang digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian pelaporan keuangan merupakan model regresi logistik. Analisis ini digunakan karena variabel dependen yang akan diuji berupa variabel dummy atau Y yang hanya terdiri dari dua nilai, yaitu melaporkan keuangan secara tepat waktu atau tidak tepat waktu. Analisis data dalam penelitian antara lain, yang pertama ada uji statistik deskriptif. Menurut Sugiono, dalam penelitian Pratiwi 2021, uji statistik deskriptif ini merupakan uji yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan berlaku untuk umum. Yang kedua, ada uji hipotesis. Pengujian hipotesis ini dilakukan secara multivariate
dengan menggunakan regresi logistik. Regresi logistik ini digunakan untuk menguji apakah variabel-variabel profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian pelaporan keuangan. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. ln buka kurung TL atau 1 dikurang TL sama dengan A ditambah BI X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3 ditambah E, dengan keterangan ln buka kurung TL atau 1 dikurang TL tutup kurung merupakan variabel ketepatan waktu, yaitu variabel dummy. A merupakan konstata, B1 X1 merupakan koefisien regresi logistik profitabilitas, B2 X2 merupakan koefisien regresi logistik leverage, B3 X3 merupakan koefisien regresi logistik ukuran perusahaan, E merupakan standar error. Menurut Santoso dalam Pratiwi 2001, pengujian hipotesis dalam analisis logistik perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menilai kelayakan model regresi. Yang kedua, menilai model fit dan keseluruhan model. Yang ketiga, menguji koefisien determinasi. Yang keempat, menguji koefisien regresi. Dan yang kelima adalah menguji hipotesis secara parsial dan simultan, atau uji parsial T dan uji simultan F. Baiklah, itu saja presentasi proposal yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.